Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Learning Journal ke-6. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Sustiawati dengan NIM 2213400228. Nah, karena pastinya teman-teman sudah kenal dengan saya akan melanjutkan Learning Journal ini yang kemarin yang dilakukan secara via online atau daring itu yang berjudul mata kuliahnya dulu dari mata kuliah public speaking. Nah, di mata kuliah public speaking ini kali ini yang membahas tentang syarat-syarat public speaking, faktor pendukung dari public speaking, dan hambatan-hambatan dari public speaking itu apa aja. Nah, untuk video lebih jelasnya atau penjelasan selanjutnya, mari kita simak. Nah, sebelum berlanjut, yang presentator atau pemakaran sendiri yaitu dipresentatori oleh 6 anggota, yang diantaranya yaitu ada Nur Fadila, ada Noval, ada Cherry, ada Amira, ada Risma, dan ada Aca atau Supia Surya. Nah, di pembahasan pertama, mari kita enggak ding. Yang pertama itu seperti biasa sebelum berlanjut yaitu melakukan public speaking terlebih dahulu. Nah, kemarin itu kan tadi dilakukannya via online, jadi tetap berjalan seperti biasa, cuman bedanya kan via online. Kalau nggak salah itu masih ada acara halal bihalal gitu ya, jadi dilakukan secara online gitu untuk mahasiswanya. Nah, oke, lanjut. Di public speaking tersebut yang yang berkesempatan yaitu ada Java, ada Tuti, dan ada Dini. Nah, yang pertama itu Dini dulu. Jadi Dini itu melakukan public speakingnya secara storytelling gitu. Dia mengulas cerita yang ada di novel. Selanjutnya setelah Dini ada Tuti. Nah, Tuti ini dia melakukan public speakingnya menjadi guru komputer, nggak tahu akuntansi, lupa itu. Selanjutnya ada yang public speaking ketiga itu Java itu memberikan seperti materi gitu mengenai kajian fikih gitu. Nah, oke, selanjutnya lanjut setelah itu ke materi inti atau presentasi. Nah, di presentasi pertama yaitu mengenai dari syarat-syarat public speaking. Nah, ternyata public speaking juga memiliki syarat-syarat yang untuk memenuhi gitu. Syarat-syaratnya ada 3, yaitu menurut presentator. Yang pertama yaitu ada materi. Nah, tentunya materi itu penting sekali untuk public speaker karena public speaker itu kan seperti orang yang maju ke depan dengan melakukan public speaking atau komunikasinya, yaitu mengenai ilmunya gitu, memberikan ilmunya. Tentunya ilmu tersebut menjadi bahan atau disebut juga materi gitu, sampai dia benar-benar bisa menyampaikan kepada audiens. Nah, selanjutnya ada tempat, yakni tempat juga menjadi salah satu syarat penting dalam public speaking. Kalau misalkan gak ada tempat, ya gimana kita akan melakukan public speaking gitu. Jadi bagaimana caranya orang yang melakukan public speaking ini bisa memilih tempatnya gitu ya. Untuk tempat sendiri kan pasti yang enak dan luas gitu, yang nyaman gitu, disesuaikan gitu. Nah, di selanjutnya yaitu ada sasaran. Dalam syarat-syarat public speaking, sasaran ini juga salah satu syarat yang paling penting. Kenapa? Karena memang sasaran ini audiensnya, jenis audiensnya bagaimana gitu ya. Contohnya ada audiens ibu-ibu gitu, terus entah itu remaja gitu. Itu tuh sasarannya gimana atau tujuannya gitu, untuk siapa gitu. Nah, yang selanjutnya selain syarat-syarat public speaking, ada juga faktor pendukung dari public speaking. Yang
presentator jelas itu di syarat-syarat di faktor pendukung itu ada 4 syarat. Yang pertama yaitu ada kejujuran. Jadi public speaker itu pastinya harus jujur gitu. Dia jujur, dia gimana ya? Masa emang dia mau melakukan public speaking dengan tidak dengan berbohong gitu, omong kosong gitu ya, kan gak mungkin. Pasti kan apa yang dia ucap itu dia sudah, entah itu emang dari pengalaman, dari baca-baca buku gitu. Takut nantinya kalau misalkan kita nggak jujur atau berbohong itu tuh berdampak gitu ya kepada audiensnya juga. Kan nggak semua audiens itu gimana ya, orang-orang yang belum orang-orang yang masih awam gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Ada beberapa audiens yang mereka juga sama rata gitu kepada public speakernya gitu tuh, atau bahkan lebih gitu. Nah selanjutnya selain kejujuran ada sikap yang benar. Sikap yang benar itu present atau public speaker itu melakukan sikapnya ya, dia menyesuaikan gitu bagaimana dia menyikapi atau bersikap kepada audiens, bagaimana dia bersikap kepada keluarga atau temannya gitu. Pastinya kan berbeda gitu ya, dia menyesuaikan gitu. Itu faktor pendukungnya. Nah faktor pendukung selanjutnya yaitu ada minat terhadap orang lain ya, pastinya harus gitu ya. Jadi masa kita gimana ya, minat ya, kita harus berminat gitu tuh satu sama lain gitu. Nah selanjutnya yaitu ada keterbukaan terhadap diri sendiri ya, pastinya seperti apa ya, keterbukaan. Dia terbuka gitu orangnya, mengeluarkan segala apa ya, kata-kata atau kecakapan yang dia miliki, yang dia mampu gitu. Dia harus terbuka gitu ya. Misalkan ada materi ini masa dia nggak tersampaikan gitu, dia tidak tersampaikan gitu kan itu tuh nggak maksimal gitu dengan keterbukaan dari materinya itu. Nah itu dari faktor pendukungnya. Selanjutnya yaitu ada hambatan-hambatan dalam public speaking. Di dalam hambatan-hambatan ini ada faktor X. Yang pertama itu ada faktor internal. Di faktor internal ini yaitu yang pertama ada ada poin kan, ada poinnya yaitu 3 poin. Yaitu yang pertama, jadi public speaker ini kurang terbiasa gitu untuk melakukan public speaking sehingga dia tidak percaya diri gitu. Itu hambatannya, kurang percaya diri, kurang. Nah selanjutnya yaitu tidak menguasai materi ya. Pastinya kan kalau tidak menguasai pasti tidak puas gitu dengan komunikasinya, karena memang komunikasinya itu terbatas gitu dan bingung sendiri public speakernya ini nanti. Nah selanjutnya tidak mengenal situasi dan lawan bicara ya. Jadi public speaker ini tidak mengenal situasinya ya, maksudnya gini, dan lawan bicaranya. Jadi situasinya itu misalkan lagi sedang apa gitu ya, nah kita harus kenal gitu intinya. Dan lawan bicaranya juga, kalau misalkan kita ke ibu-ibu ya berarti kita disesuaikan gitu bicaranya atau komunikasinya kepada ibu-ibu atau dewasa tinggi gitu ya. Kalau misalkan kita ke remaja atau dewasa awal ya, kita disesuaikan. Intinya kita menyesuaikan bagaimana kita cara berkomunikasinya atau bahasanya gitu. Nah itulah dari faktor internal. Ada juga faktor eksternalnya. Nah di hambatan-hambatan ini, di faktor eksternalnya yaitu dia memiliki beberapa poin. Yang pertama ada audiens. Nah audiens ini tadi yang hampir mirip di faktor eksternal itu lawan jenis ya. Audiens ini kita harus tahu gitu, kita gimana ya, masa kita tidak mengenal gitu audiensnya. Biasanya kan kita di briefing dulu ya, ini audiensnya buat apa, untuk ini nih audiensnya apa, untuk ke ibu-ibu atau ke remaja gitu. Nah yang selanjutnya yaitu ada waktu. Nah waktu namanya juga jam Indonesia ya, ya waktu itu menjadi hambatan gitu kepada audiensnya bisa gitu ya, entah itu. Tapi rata-rata dia tuh
ke audiensnya, jadi audiensnya itu menunggu lama gitu ya, entah itu dari panitianya gitu ya. Di fanpage sih biasanya yang saya alami itu, dan saya pernah ikut kajian itu ya, di pamfletnya itu jam 8 ya. Nah mulainya itu kadang jam 9, kadang jam setengah 10-nya gitu, yaitu mungkin ada hambatan, ada kendala gitu ya. Nah selanjutnya, selain waktu, di faktor internal ini ada teknis dan tempat. Jadi biasanya orang yang di hambatan teknis dan tempat ini, kalau misalkan kita di apa ya, tempatnya nggak, kita tuh mau adain kajian gitu, nah tempatnya itu tidak muat, tidak muat, intinya lewat dari audiensnya itu cukup banyak gitu ya, dan tempatnya itu kurang gitu, dan sehingga itu tuh menjadi penghambat atau hambatan gitu ya. Saya juga pernah diajak teman untuk ikut ke kajian gitu. Nah jadi tempatnya itu kuotanya segini, dan itu tuh akhirnya membludak gitu ya, sehingga di tempat itu pindah gitu, bukan di situ gitu. Di teknisnya juga biasanya dari panitianya itu tuh ada kesalahan karena adanya miskomunikasi, itu juga menjadi hambatan. Selanjutnya ada ketidakjelasan dalam berbicara, atau audiens ini tidak mengerti gitu si public speaker ini berbicara apa. Maksudnya kita berbicaranya itu kan tujuannya agar mudah dipahami gitu ya, entah itu dia bahasanya terlalu tinggi gitu sehingga si audiens ini tidak mengerti gitu ya. Jadi intinya kita tuh sangat penting untuk melakukan analisa, entah itu menganalisa dari audiensnya gitu, dari tempatnya, semua itu. Nah itulah dari hambatan-hambatan di faktor eksternalnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai syarat-syarat public speaking, faktor pendukung public speaking, dan hambatan-hambatan dalam public speaking. Saya mohon undur diri, mohon maaf apabila perkataan saya atau penjelasan saya kurang jelas atau kurang dimengerti, karena saya juga belum banyak menguasai tentang ini gitu, dan apalagi dilakukan secara online gitu ya. Dosen juga kan lebih enaknya offline gitu ya. Mungkin saya pamit undur diri, sampai bertemu di Learning Journal ke-7. Saya Sustiawati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.